Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam Yohanes 6, ayat 67-69. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid-Nya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Dari ayat di atas, pertanyaan bersifat tantangan dari Yesus, dijawab oleh Petrus mewakili rekan-rekannya. Bila kita membaca lebih cermat, dialog dan komunikasi yang terjadi dalam Yohanes 6 menghasilkan 3 kelompok responden, yaitu: yang pertama, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia setelah mendengar perkataannya. Yang kedua, Yudas Iskariot mengkhianati dan menjual gurunya. Yang ketiga, Petrus dan 10 murid lainnya tetap mengikut Yesus. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, 3 kelompok ini sama-sama mendengar perkataan Yesus, kemudian menilai, mengevaluasi dan mengambil kesimpulan atau keputusan. Introspeksi, kita juga telah mendengar dan membaca firman Tuhan ulang berulang. Apa reaksi atau respons kita? Apakah langsung menolak karena tidak cocok dengan keinginan, kemudian kita meninggalkan Yesus? Atau kita tidak puas dengan jawaban firman Tuhan yang disampaikan? Atau tetap mengikut Dia, walau keras dan tajam teguran firman-Nya? Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, meskipun Petrus dan 10 murid lain tampak teguh dalam kerinduan dan tujuan pengikutan mereka kepada Yesus, pengakuannya diuji, dan ternyata menghadapi salib Kristus semuanya gagal. Buktinya mereka semua lari, waktu Yesus ditangkap. Ironisnya, yang menangkap justru Yudas Iskariot, melalui tangan imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi. Sebenarnya Yudas Iskariot mengikut Yesus cukup lama, lebih dari 3 tahun sebelum dia mengkhianati gurunya. Bukankah kita merindukan supaya iman kita makin bertumbuh, setelah mendengarkan firman Tuhan, dari bulan ke bulan, bahkan tahunan, terutama menghadapi ujian berat hari-hari ini? Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab yang sempurna, memaparkan dan memberikan solusi, bagaimana mempertahankan iman, agar tidak mudah tergoncangkan. Jujur, bukankah hati kita menggebu-gebu, seusai mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan, lalu bergairah untuk segera beribadah lagi? Tetapi suasana hati ini bertahan berapa lama? Apakah kondisi kita lebih hebat dan lebih rohani daripada 11 murid Yesus?
Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, perhatikan dialog dalam dunia pendidikan, pekerjaan, keluarga dan sebagainya. Selalu memberikan hasil baik atau tidak baik, tetapi Yesus mengajar kita untuk menghindari dialog yang memicu pertengkaran. Harus diakui, tidaklah mudah berdialog tentang firman Tuhan. Mereka bertanya, dan Yesus menjawab dengan benar. Mereka terus bertanya, dan jawaban Yesus makin meningkat, membuat mereka makin tidak percaya, dan akhirnya mereka meninggalkan Dia. Hendaknya kita yang telah mendengar firman Tuhan, makin yakin bahwa seluruh Alkitab berbicara mengenai hidup kekal, bukan malah meragukannya, dan tidak percaya, kemudian meninggalkan Yesus, seperti dilakukan oleh Yudas Iskariot, dan orang banyak itu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, melihat reaksi orang banyak yang meninggalkannya, Yesus bertanya kepada 12 murid-Nya, dan dijawab oleh Petrus. Firman Allah yang hidup, ingin menolong setiap dari kita, apapun kondisinya, agar kita memiliki hidup kekal, asal mau percaya kepadanya. Jadi, yang menentukan hidup kekal, adalah kita sendiri, dimulai dengan bagaimana sikap kita, setelah berjumpa dengannya, dan respons kita terhadap dialog tentang hidup kekal. Waktu yang terus berjalan, akan menentukan, apakah iman kita makin kukuh, atau rapuh. Yudas tidak berbicara apa-apa, atau mengajukan protes, tetapi pikirannya berkata banyak. Walau Yudas ikut dalam rombongan murid-murid lain, mereka tidak tahu apa yang direncanakan olehnya. Gara-gara hatinya lebih mencintai uang, Yudas Iskariot memutuskan untuk kehilangan hidup kekal sementara 11 murid lainnya kehilangan arah. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hendaknya kita saling mendoakan, agar memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan supaya iman kita bertumbuh oleh sebab mendengarkan firman Kristus. Jujur, kita membutuhkan makanan, pakaian, perlindungan dan sebagainya. Bersifat jasmani dan Tuhan sangat mengerti akan kebutuhan kita. Itu sebabnya Ia datang untuk memberkati kita dengan makanan, kesembuhan dan sebagainya. Tetapi jangan fokus dan berhenti pada persoalan jasmani, namun meningkat dengan mengusahakan perkara yang kekal. Kita belajar mengurangi kekhawatiran untuk hal-hal duniawi. Yesus sendiri menasihati agar kita tidak khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, waspada jika kita mulai meragukan firman Tuhan yang tidak cocok dengan hati dan pikiran kita, atau kita terikat dengan uang. Marilah kita saling mendoakan dan mendukung, agar iman kita tidak mudah digoyangkan oleh ujian kesehatan, keuangan, pekerjaan yang makin berat hari-hari ini. Semakin kita menjauh dari firman-Nya, semakin berat kita menghadapi pergumulan hidup. Sebaliknya, beban hidup kita menjadi ringan bila kita datang kepadanya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan.
Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.